encrypted using power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harrison Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan tentang reformasi birokrasi publik di Indonesia. Reformasi politik tahun 1998 adalah pintu gerbang Indonesia menuju sejarah baru dalam dinamika politik nasional. Reformasi politik yang diharapkan dapat beriringan dengan reformasi birokrasi, tapi faktanya tidak terjadi. Reformasi birokrasi dapat terjadi dengan dua hal. Yang pertama yaitu reformasi internal meliputi pembenahan dan penguatan kelembagaan serta meningkatkan kualitas aparat birokrasi. Yang kedua, reformasi eksternal meliputi penegakan hukum, yaitu produk-produk hukum dan aparat penegak hukum, struktur politik, pembongkaran mitos budaya korupsi, dan adanya gerakan kewarganegaraan yang kuat. Dinamika reformasi birokrasi di Indonesia. Reformasi birokrasi pemerintahan dahulu pernah dilakukan di zaman pemerintahan Bung Karno dengan slogan yang amat terkenal saat itu, yaitu retooling aparatur. Retooling walaupun mempunyai konotasi untuk melakukan penyingkiran aparatur pegawai yang kontra revolusi, kementerian itu pada awal niatnya melakukan pembaruan pegawai. Sejak itu, maka kementerian itu berubah dari retooling yang bernada pemecatan pegawai menjadi penertiban dan pendayagunaan aparatur. Reformasi kedua dilakukan ketika zaman Presiden Soeharto. Didorong untuk melakukan reformasi ini pun diawali oleh keinginan untuk membangun bangsa dan negara yang dimulai untuk menyelenggarakan stabilitas di segala sektor. Pembangunan tidak akan terjadi kalau ekonomi bangsa itu tidak tumbuh. Untuk menumbuhkannya diperlukan adanya stabilitas politik, pertahanan, keamanan sosial, dan sektor lainnya. Periodisasi perubahan pemerintahan yang berlangsung di Indonesia terjadi secara mendasar sejak digulirkannya reformasi tahun 1998 dengan tandai lengsernya rezim Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Pasca tahun 1998 banyak perubahan yang sangat signifikan, terutama pada sistem pemerintahan dan birokrasi di Indonesia, yaitu berubahnya struktur pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada masa pemerintahan Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Birokrasi publik menurut Lijan merupakan sarana dan alat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di era masyarakat yang semakin modern dan kompleks. Namun, masalah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut adalah bagaimana memperoleh dan melaksanakan pengawasan agar birokrasi dapat bekerja demi kepentingan rakyat banyak. Pemerintah berfungsi antara lain untuk menjabarkan strategi pembangunan nasional menjadi rencana pembangunan baik untuk kepentingan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Aparat birokrasi pemerintah pula lah yang harus menciptakan iklim yang kondusif untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi berbagai kelompok di masyarakat. Langkah-langkah untuk menuju reformasi pada birokrasi publik dapat dilakukan dengan langkah internal dan eksternal. Langkah internal meluruskan orientasi, memperkuat komitmen, membangun kultur baru, rasionalisasi, memperkuat payung hukum, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Langkah eksternal terdiri dari komitmen dan keteladanan politik dan pengawasan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.